berdua ngobrol ya Pak ya. Iya. Oke, semuanya yang belum tahu, di sini ada Pak Benny Syarifuddin. Mungkin Pak Benny ini adalah bukan mungkin ya, Bapak ini adalah CEO dari Travelbenz dan juga Klik. Saat ini kita juga lagi merambah di dunia agensi ya Pak ya. Wah, keren banget nih. Narasumber kita hari ini benar-benar sangat memotivasi buat kita, kehidupan kita ke depannya nih Pak. Karena di balik kisah Pak Benny ini banyak kisah suksesnya, mengapa Pak Benny ini bisa ada di posisi sekarang ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain nih Pak, awal mula Bapak nih bisa memulai usaha klik logistik maupun Travelbenz atau di dunia logistik itu gimana sih Pak ceritanya? Kita sini mau menceritakan awal saya buka ekspedisi ataupun buka kargo. Jadi ada salah satu pengalaman saya, menurut saya butuh ketajaman intuisi saya dan juga butuh keberanian dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi waktu itu kantornya waktu itu masih di Kalibata itu. Waktu itu ada kontraktor yang mau kirim barang itu ke Pulau Bunyu. Pulau Bunyu itu seberangnya Tarakan, seberangnya Pulau Tarakan, Gunungan kalau nggak salah. Itu barangnya Pertamina atau kontraktor ini. Pada waktu itu ordernya sudah kita terima, DP-nya pun sudah kita terima, tapi pada waktu itu ada barang dia yang panjangnya itu 7 meter. Sementara pengirimannya kan pakai kontainer. Nah, pakai kontainer yang 20 feet itu panjangnya cuma 6 meter. Sementara ada barang dia 7 meter. Praktis ini nggak bisa dimuat kontainer. Lalu saya telepon teman saya di Surabaya, kebetulan dia ada kontainer yang 21 feet kalau nggak salah waktu itu. Dan barang itu bisa masuk. Jadi pada malam itu karena kita ngejar kapal, langsunglah barang tersebut saya tarik ke Surabaya untuk diurus sama teman saya di Surabaya. Sudah diurus sama teman saya, sudah dikirim ke Surabaya, sudah dimuat juga, dan kapalnya katanya besok atau lusa berangkat. Akan tetapi sudah seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, tim saya menanyakan barangnya sudah di mana gitu. Selalu dijawab barangnya masih di kapal, lagi berlayar segala macam. Begitu terus, itu kurang lebih sampai hampir mau 1 bulan. Dan itu kontraktornya akhirnya sudah ngamuk gitu. Kontraktornya ngamuk, barangnya di mana? Karena kontraktornya juga dikejar juga sama Pertamina yang ada di sananya gitu. Karena dikejar-kejar juga, jadi pada waktu itu kita beralasan karena barang itu ada barang yang sangat berat dan panjangnya 7 meter, sementara kapal untuk mengangkut dari Tarakan ke Bunyu ini nggak ada kapal besar. Jadi kita bilang kita lagi nunggu kapal yang besar untuk ngangkut barang ini. Sampai orangnya marah waktu itu dan kapal Pertaminanya mau tarik sama dia. Saya bisa sediain kapal, siapin barangnya sekarang. Ada kita cari tahu di mana nih barang itu, kapalnya ini katanya. Pas kita cek di pelayaran, ternyata barang kita itu sudah ada di depo itu 2 minggu. Sudah ada di depo 2 minggu. Akan tetapi teman saya ini rupanya pakai orang lain lagi. Teman saya ini pakai orang lain lagi, kalau nggak salah namanya anggaplah Pak Rudi lah ya. Pakai Pak Rudi. Akhirnya kita telepon Pak Rudinya, masalahnya apa? Itu kontainer saya kenapa bilangnya kapalnya masih di laut lah, berlayar lah, sementara kami telepon pelayaran barang tersebut sudah ada di depo kurang lebih 2 minggu. Kami mau ambil. Jadi waktu itu yang bikin saya shock itu Pak Rudi bilang ke saya, mohon maaf Pak, bilang, saya nggak punya urusan dengan Bapak, dia bilang. Saya urusannya dengan Pak Adi, dia bilang itu. Pak Adi punya utang dengan saya 250 juta, dia bilang. Jadi kalau mau barang ini saya keluarkan, bayar dulu 250 juta katanya. Lah, saya bilang itu kan bukan utang saya bilang itu. Iya, utangnya Pak Adi. Nah, saya pun berurusannya dengan Pak Adi katanya, bukan dengan Bapak katanya. Jadi Bapak enggak salah jalur katanya kalau komunikasi dengan saya, dia bilang gitu. Jadi gimana caranya kalau sementara kita ditelepon terus sama kontraktornya, mana barangnya sudah harus
kirim ke Pertamina-nya pada waktu itu. Didatangin juga tuh waktu kita diamuk sama customer-nya. Saya bingung juga ini bagaimana nih, kalau nggak dibayar 250 itu barang juga nggak bisa keluar. Itu barang nggak bisa keluar karena emang Pak Adi punya sangkutan dengan orang itu senilai itu. Pada waktu itu sore itu saya mikir gimana caranya, akhirnya saya kepikiran bahwa invoice. Jadi saya telepon Pak Adinya, saya telepon Pak Adi, ada nggak invoice dari Pak Adi? Invoice tunggal pengiriman ini. Ada, kirim saya. Dan dikirim kurang lebih 14 juta atau 18 juta, lupa saya. Dikirim seketika itu, dikirim sama dia, langsung saya infokan ke anak-anak, lunasin sekarang. Jadi tagihan dia itu ada tagihannya, lalu lunasin. Jadi kan seharusnya saya kirimkan kamu ini invoice-mu, ini payment saya. Saya bayar, saya diam-diam aja. Saya besok mau Surabaya. Karena orangnya sudah ngamuk. Sekaligus orang itu juga mau bawa pengacara juga. Akhirnya saya pergilah ke Surabaya, besoknya sore saya sudah sampai. Waktu itu saya mungkin baru pertama kali ke Surabaya juga itu. Besoknya saya dijemput teman saya. Untungnya Pak Adi juga cukup kooperatif. Saya bilang, lu harus temenin gua. Karena dia udah takut juga kan di teror dengan orang itu. Karena orang itu tagih 20 juta harus bayar. Pak Adinya juga takut. Jadi saya bilang, temanin saya. Jadi begitu saya datang ke kantornya Pak Rudi itu, saya sama pemilik barang, cuma berdua sama teman saya di luar, saya sama pemilik barang. Ketika saya masuk itu, tim dia sudah full. Timnya sama lawyernya. Kenapa nih? Katanya gitu. Ya ini Pak, ini yang punya barangnya. Saya nggak ada urusan dengan Bapak. Dia bilang itu. Oke. Wow, lu marah nih. Yang punya barang ini juga, ya itu barang saya, bilang. Orang itu bilang juga, ya saya lawyernya. Terus kata yang customer yang punya barang ini, kalau gitu saya telepon juga, ada juga saudara saya juga, pengacara juga. Terus kata lawyer di situ bilang, saya nggak mau berhubungan dengan orang yang nggak kelihatan. Bilang gitu. Berantem, saya bingung. Bukan bingung sih, saya coba diem dulu. Akhirnya saya sampai pada satu kesempatan, stop Pak. Kami kirim ke Bapak, ya, Pak Adi kirim ke Bapak, dan Bapak sudah kirim invoice. Ini invoice-nya. Dan semalam saya sudah bayar. Nggak ada hak Pak penggunaan barang. Keluarin sekarang. Yang benar tuh Pak, bilang sekarang keluarin, ini ada Pak Adinya. Silakan Bapak buat agreement kapan mau bayar utangnya. Jangan barang saya ditahan. Saya sudah bayar itu, jadi Bapak harus keluarkan itu. Bingung dia. Udah bingung, ada diam. Ya, tolong rundingan Pak Adi, saya mau kontrak saya beres. Ini yang punya barang, saya bisa mati dipukulin. Ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat dulu, pulang Jumat harus sudah beres. Keluar dulu waktu itu, sholat Jumat di Masjid Sunan Ampel apa tuh kalau nggak salah. Sama makan ini dulu, makan tahu balap kalau nggak salah. Sudah beres itu, saya datang lagi kantornya, gimana? Ya Pak, kata Pak Rudinya udah beres, tapi nanti minta tolong dibantu nih. Iya, kalau dibantu cuma ngomong saya bisa, tapi kalau bantu juga harus bayar, itu bukan urusan saya. Ya udah Pak, itu besok sudah bisa tarik. Dia bilang gitu, Pak Adi buat perjanjian akan bayar mungkin di bulan depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, saya lupa itu. Buat perjanjian gitu, besoknya kontainer itu kita tarik, kita kirim ke tujuan. Kita kirim ke tujuan, selang 2 atau 3 bulan kemudian, saya ditelepon sama Pak Rudinya. Pak, punya alamatnya Pak Adi nggak? Nggak tahu saya kalau alamat. Kenapa Pak? Belum beres urusannya. Belum ada pembayaran sama sekali. Ya datangin rumahnya, saya bilang gitu. Terus, wah saya nggak tahu rumahnya Pak. Lah gimana ceritanya? Nggak tahu saya bilang. Pada waktu itu buat perjanjian Bapak nggak kuntit dia rumahnya di mana? Enggak Pak, itu salah saya. Bilang. Oh gitu. Gini aja sih. Kebetulan saya ada project dengan Pak Adi juga. Dia yang handle speedboat saya yang akan dikirim ke Sorong sama Jayapura.
speedboat saya sudah jalan dari Jakarta, mungkin masuk ke Surabaya besok. Itu mungkin Pak Adinya ada di sana. Jadi begitu ada Pak Adinya di sana, tolong Bapak langsung tangkap aja. Tapi Bapak intai dari jauh aja. Barangkali nanti Pak Adinya nggak muncul. Saya bilang kan gitu. Oh beneran Pak? Iya, buat apa saya bohong? Oke. Malamnya saya mikir gitu. Pak Rudi kan kurang ajar juga sama saya. Kan dulu bikin susah saya juga. Gitu. Hampir sebulan malah barang saya ditahan dan dia tetap nggak mau ngeluarin. Jadi besok paginya saya pun dua orang ini sebenarnya kasih masalah semua ke saya kan gitu. Jadi besok paginya saya telepon Pak Adi. Semalam Pak Rudi Pak Rudi telepon saya bilang gitu, nanyain lu belum beres-beres utangnya? Belum bro, gini ya saya belum dibayar sama si ini segala macam. Nah gini, dia minta tolong sama saya buat nemuin lu. Tapi kan gue nggak tahu lu. Cuman gue kasih tahu bahwa gue ada project dengan lu untuk pengiriman speedboat ini. Dan saya kasih tahu Pak Rudi, intai dari jauh. Jadi sebaiknya besok lu nggak usah muncul. Aduh bro, makasih banyak bro. Oke siap. Siang mau sore itu speedboat kita masuk. Dari telepon sama Pak Rudi difotoin. Itu Pak ya speedboatnya? Iya, itu speedboat. Tungguin aja dari jauh. Nanti mungkin Pak Adinya ada. Oh iya udah Pak, makasih banyak ya Pak bantuannya gitu. Dua orang yang sama-sama dulu ngerjain saya, sama-sama terima kasih semua. Tapi pemenangnya di sini saya. Jadi maksud saya menceritain ini perlu ketajaman berpikir dan perlu keberanian dalam kita ngatasi masalah, tapi sekaligus langkah yang paling tepat seperti apa. Karena di permasalahan saya beres, dua orang ini sama-sama saya bantu. Si Pak Rudi saya bantu cara untuk menemukan orangnya, satunya lagi saya bantu cara untuk menyelamatkan diri, dan saya terbantu, mereka semua dua-duanya berterima kasih saya. Demikian podcast saya hari ini. Ya, nanti next bisa dilanjut lagi. Oke. Terima kasih banyak Eva untuk sharing-sharing pengalamannya nih ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Kalau gitu kita sampai bertemu kembali lagi nanti di podcast berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe juga ya.